Malam ini hujan deras. Aku menginap di rumah kakek. Rumahnya tua dan misterius. Tiba-tiba perhatianku tertuju ke loteng. Aku penasaran. Jadi aku naik ke loteng. Ternyata loteng ini gelap dan berdebu. Tapi aku melihat sebuah kotak tua bercahaya samar. Saat aku membuka kotak itu, ada sebuah wayang yang tiba-tiba bergerak. Matanya bersinar, dan dia bicara padaku. Wayang itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba cahaya besar terbuka seperti pintu ajaib. Aku bisa melihat tempat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dan dia kembali bicara padaku. Aku tidak bisa menahan rasa penasaranku. Dengan jantung berdebar, aku melangkah masuk ke cahaya itu. Dan semuanya berubah. Aku berdiri di tanah yang asing, tapi terasa sangat akrab. Di depanku, aku melihat candi besar yang belum selesai dibangun. Wow, apa ini Candi Borobudur? Aku melihat seorang anak perempuan hampir seusia denganku. Dia sedang memahat batu dengan sangat serius. Aku pun memberanikan diri menyapanya. Namanya Sekar. Dia sangat ramah dan jago memahat. Dia mengajarkan aku cara mengukir batu. Susah, tapi seru. Aku merasa seperti masuk ke dunia yang penting. Sekar bilang, setiap ukiran punya cerita tentang kehidupan, perjalanan jiwa, dan bagaimana kita harus jadi manusia yang baik. Aku jadi makin kagum sama tempat ini. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar. Salah satu batu ukiran penting hilang. Semua orang panik. Sekar pun terlihat cemas. Aku sangat ingin membantu, walau aku tidak tahu caranya. Saat aku kebingungan, suara lembut terdengar di telingaku. Kak Wayang, dia muncul diam-diam di balik tiang, lalu bilang, kadang jawaban ada di balik cahaya yang redup. Aku masih nggak ngerti, tapi mungkin dia kasih sebuah petunjuk. Aku memberitahu Sekar tentang petunjuk dari Kak Wayang. Kami mulai mencari di tempat gelap dekat penyimpanan batu. Dan benar saja, kami menemukan batu ukiran itu di balik tumpukan. Wah, rasanya senang sekali. Akhirnya, batu itu dipasang kembali. Para pengrajin tersenyum dan Sekar menepuk pundakku. Kamu hebat, katanya. Aku sangat senang. Ternyata untuk membantu tidak harus mengerti segalanya. Cukup peduli dan mau bergerak. Sekar menatapku sambil tersenyum. Terima kasih Aryo, katanya. Aku pun terdiam. Rasanya berat meninggalkan tempat ini. Tapi aku belajar satu hal. Budaya bukan cuma masa lalu, tapi jiwa yang hidup jika kita rawat bersama. Tiba-tiba, aku sudah di kamar lagi. Wayang itu diam di atas meja. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Aku jadi tahu, setiap tempat punya cerita, dan aku pengen jadi bagian dari cerita itu. Hari ini aku belajar bahwa masa lalu bukan sekadar cerita. Setiap pahatan, setiap batu, menyimpan semangat orang-orang yang membangunnya. Aku bukan cuma melihat sejarah, aku jadi bagian dari sejarah. Dan petualanganku baru saja dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Ikuti terus petualanganku. Setelah ini kita kemana lagi ya?